berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, ada satu bagian yang hari ini kita akan pelajari. Saudara, dalam Miracle Message hari ini, saya hendak menyampaikan satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema Restoration in the Last Days. Saudara, firman Tuhan terambil daripada Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Perikopnya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan memang untuk Yehuda dan Yerusalem. Tapi ketahuilah bahwa ini juga tentang sebuah nubuatan yang akan terjadi. Saudara, di ayat yang kedua, nubuatan itu disampaikan dengan kata pada hari-hari terakhir. Di the last days, di hari-hari terakhir. Berarti ini bicara bahwa akan ada terjadi sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari terakhir. Apa yang akan Tuhan lakukan? Pemulihan apa yang akan Tuhan lakukan? Yang pertama, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Yang pertama, saudara, gunung tempat rumah Tuhan. Berarti ini bicara tentang umat Tuhan. Ini bicara tentang gerejanya yang akan berdiri tegak dan menjulang tinggi. Sebelumnya, mungkin gereja Tuhan tidak berdiri tegak, tidak berdiri tinggi. Kenapa? Karena mungkin gereja keluar daripada panggilan, keluar dari apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Saudara, saya mau mengajak kita bahwa gunung rumah Tuhan berarti, saudara, gereja akan disebut rumah Tuhan ketika gereja menjadi tempat untuk berdoa. Saudara perhatikan, suatu kali Yesus hendak menyucikan bait Tuhan. Ketika Dia mengusir para pedagang, merpati, para penukar uang di sana, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak tahukah engkau bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa?" Perhatikan, berarti Tuhan akan memulihkan rumahnya, rumah Tuhan, gerejanya, untuk apa? Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kalau sekian waktu gereja tidak lagi menjadi rumah Tuhan yang menyatakan realita Tuhan, yang menyatakan kehadiran Tuhan, yang menyatakan kebenaran firman-Nya, hari ini di hari-hari terakhir Tuhan memunculkan gerejanya untuk berdiri tegak dan menjulang tinggi. Saudara, ini panggilan gereja, ini menjadi sebuah destiny gereja Tuhan akan menjadi rumah doa. Bukan hanya sekedar tempat berdoa, tapi rumah doa di mana kehadiran Tuhan, realita Tuhan yang dahsyat nyata di sana. Orang datang, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita mengingini akan pribadi Tuhan, gereja Tuhan yang menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Saudara, betapa sering kita melihat gereja tidak lagi berfungsi sebagai tempat semestinya.
Kalau saya bicara gereja, bukanlah bicara tentang gedung, tempat. Tapi gereja adalah bicara saudara dan saya. Kita menjadi tempat di mana kita bisa memanifestasikan kuasa kehadiran Tuhan. Orang akan melihat hidup kita berbeda, gereja Tuhan berbeda, kalau realita Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara, ini yang perlu kita bangun hari ini. Ini yang Tuhan akan nyatakan dan pulihkan dalam hidup kita. Gerejanya. Saudara, dengan apa yang terjadi buat bangsa kita, apa yang terjadi seluruh dunia, saudara, mulai umat Tuhan di seluruh dunia, mereka mulai ada sebuah erangan, ada sebuah seruan, bahkan ada sebuah dorongan dari rohnya. Bukan kekayaan, bukan lagi mengingini yang namanya ketenaran, tapi yang mereka butuhkan ketika Tuhan dimanifestasikan secara nyata dalam hidup mereka. Saudara, dengan wabah corona ini, saudara bisa lihat berapa banyak orang mulai di jalan-jalan, mereka mulai menangis, berseru, seperti mereka mengharapkan Tuhan turunlah. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Saudara, saya berkata kepada kita, ini waktunya kita menjadi rumah doa dan menyatakan realita Tuhan nyata bagi dunia ini. Saudara, bukan kekayaan hari-hari ini yang dibutuhkan, bukan ketenaran lagi yang akan dimunculkan, tetapi gereja Tuhan yang berdoa, gereja rumah Tuhan akan berdiri tegak dan mereka menjulang tinggi di atas semua bukit-bukit. Berarti gereja Tuhan dimunculkan tinggi ketika gereja Tuhan menjadi rumah Tuhan, perjumpaan antara mereka dengan Tuhan, dan realita Tuhan nyata bagi umatnya. Yang kedua, saudara, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saudara perhatikan, yang kedua yang Tuhan akan nyatakan adalah apa yang akan Tuhan pulihkan. Terjadi yang namanya penuaian besar-besaran. Waktu gereja Tuhan dipulihkan menjadi rumah doa, maka orang akan datang berduyun-duyun ke sana. Mereka akan melihat sebuah realita yang nyata, Tuhan yang dimanifestasikan secara nyata. Dan saya berdoa, itulah Anda dan saya. Ketika kita menangkap Kairos ini, saudara, kita akan menuai jiwa-jiwa dengan luar biasa. Kalau sekian waktu kita merindukan penuaian, ini waktunya gereja Tuhan berdiri. Saudara, kita tidak lagi dibatasi oleh tembok ruang dan waktu, tetapi kita bisa menerobos itu dan melihat manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini, saudara, kalau dulu gereja dibatasi oleh tempat, tembok gereja, khotbah hanya terbatas pada jemaat yang ada. Tapi hari ini dengan yang namanya church online, ibadah-ibadah virtual, ibadah online mulai dibuka di mana-mana. Orang dari seluruh dunia bisa mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat secara langsung apa yang sedang dikerjakan gereja. Dan saya berdoa, biarkan hari ini orang-orang yang menyaksikan setiap ibadah-ibadah virtual, hati mereka pun dijamah Tuhan. Mereka akan digerakkan untuk berkata, ya Tuhan, jadikan aku gereja rumah Tuhan yang mau menjadi tempat di mana untuk orang boleh diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, ini waktunya penuaian buat kita. Saya percaya ada yang namanya penginjilan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Bukan lewat lagi face to face, tapi lewat apapun, lewat media, di mana orang melihat hatinya dijamah, mulai terjadi seruan bertobat, terjadi yang namanya sebuah kebangunan rohani yang di dalam. Orang mulai berbalik dari jalan-jalan jahat, mereka mulai merindukan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Ini waktunya kita.
pemulihan di hari-hari terakhir. Yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan akan lakukan pemulihan? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Siapa Sion? Sion disebut dengan kota Allah. Dalam perjanjian baru, Sion di mana itu adalah di mana kerajaan Allah turun, di mana Tuhan yang berdaulat atas sepenuhnya. Kalau saya berkata, Sion itu adalah saudara, ketika engkau mengizinkan kedaulatan Tuhan memimpin hidup saudara, kedaulatan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Apa yang terjadi? Dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion akan keluar firman Tuhan. Bukan lagi logos, tetapi rema. Dari logos itu muncul rema yang mengubahkan hati orang. Kalau selama ini gereja hanya menyampaikan kekayaan, kesuksesan, tips supaya diberkati, bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan, gereja tiba-tiba hari ini disadarkan bahwa semuanya itu akan ditinggalkan. Dan orang mulai berseru mencari sebuah kebenaran yang murni, yaitu ketika seseorang hatinya ditautkan kepada Tuhan. Tuhan keinginan satu-satunya dalam hidup mereka. Tuhan adalah yang pertama dan utama dari hidup mereka. Saudara, gereja harus menyuarakan terjadi pemulihan. Gereja menyuarakan kebenaran. Orang-orang tiba-tiba dijamah hatinya untuk mereka mengalami realita Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang terjadi adalah firman Tuhan. Kebenaran ini akan mulai memerdekakan setiap orang yang mendengarnya. Dan mereka berubah, hidup mereka dipulihkan. Dan di dalam anugerah Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berbeda dengan sebelumnya. Saudara, saya mengajak kita semua, tangkap kebenaran ini. Ini waktunya kita. Ini kairos Tuhan buat kita. Jangan biarkan kita melewatkan waktu ini tanpa kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bangkit gereja Tuhan. Percaya sebab terangmu sudah datang. Ini waktunya buat kita menyatakan kemuliaan Tuhan, realita Tuhan nyata bagi umatnya. Saudara, firman Tuhan yang akan berfokus kepada Dia, firman Tuhan yang hanya mengingini Dia, Christ Center, itu yang akan mulai disiarkan oleh gereja. Kerinduan, pengharapan hanya ditujukan kepada nama Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, dan engkau menjadi orang-orang yang berbeda, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.